Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa hayakumullah ayyuhal ikhwah. Selamat kembali di program silsilah pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurumiyah. Dan ini merupakan materi atau pertemuan yang ke-39, yang mana kita masih berada pada judul besarnya adalah isim-isim yang marfu', dan subjudulnya adalah at-tawabi'. Dan lebih kecil lagi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang an-nakiratu wal ma'rifatu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang an-na'tu wal man'ut, yang merupakan salah satu dari jenis at-tawabi'. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tabi' yang lainnya dari jenis-jenis tawabi' yang 4, kita akan membahas an-nakiratu wal ma'rifatu dulu. Itu dikarenakan sebelumnya pada pembahasan tentang an-na'tu wal man'ut, kita katakan bahwasannya an-na'tu, suatu kata sifat, selalu mengikuti man'ut yang disifati. Kata sifat selalu mengikuti yang disifati, atau an-na'tu yatba'ul man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi, dalam segi ma'rifah dan nakirahnya kata yang dia ikuti atau kata yang dia sifati. Artinya, kalau seandainya kata yang diikuti atau kata yang disifati ma'rifah, maka na'tun, sifat, harus ma'rifah. Kalau seandainya kata yang diikuti atau kata yang disifati adalah suatu kata yang nakirah, maka na'tun juga harus nakirah. Oleh karenanya di antara kaedah yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pembahasan na'tun dan man'ut, bahwa na'tun selalu mengikuti man'ut dalam perihal ta'rif dan tangkir, yakni ma'rifah dan nakirah. Namun kita belum membahas apa sih itu ma'rifah, apa itu nakirah. Nah, pada pertemuan yang ke-39 ini kita akan khususkan untuk membahas itu, sebagaimana penulis waffaqahullahu ta'ala juga mengkhususkan salah satu pembahasan dalam suatu pembahasan khusus, yaitu an-nakirah wal ma'rifah, sebelum melangkah ke pembahasan tentang tabi' yang lainnya, yaitu ataf, kemudian taukid dan badal. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta dijaga olehnya dimanapun berada, baik yang ada di studio saat ini ataupun yang sedang menyimak pelajaran ini di rumah masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Mari kita lihat halaman 213 dari kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurumiyah. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan, al-faidatu thalathun, faedah yang ke-30 adalah tentang an-nakiratu wal ma'rifah, tentang pelajaran nakirah dan ma'rifah, yakni kata yang disebut sebagai kata nakirah dan kata yang disebut sebagai kata ma'rifah. Yang qasimul ismu min haitsu ta'rifi wa tankiri ila qismaini, atau yang qasimul ismu min haitsu ta'rifu wa tankiru ila qismaini, berdasarkan ta'rif dan tangkir, apakah suatu kata itu dia nakirah atau ma'rifah, maka isim terbagi menjadi dua. Kita ulangi, isim terbagi menjadi dua berdasarkan apakah dia ma'rifah atau nakirah. Jadi ini pembagian yang lain pula tentang isim. Sebelumnya kita juga mempelajari beberapa pembagian tentang isim, mulai dari pembagian isim yang pertama kali kita pelajari, yaitu pembagian isim berdasarkan jenis, berdasarkan jumlah. Ada juga pembagian isim berdasarkan apakah dia memiliki akar kata atau tidak, ya.
Nah, sekarang kita mempelajari pembagian isim berdasarkan apakah dia masuk ke kategori nakirah atau ma'rifah. Maka terbagi menjadi dua, yaitu nakirah dan ma'rifah. Nah, apa itu ma'rifah, apa itu nakirah? Mari kita perhatikan. Nakirah, kata penulis, hiya lismu alladhi yadullu ala ghairi muayyan. Yang disebut sebagai isim nakirah adalah isim yang tidak menunjukkan personal tertentu atau tidak menunjukkan sesuatu secara khusus. Artinya apa? Dia umum. Ya, dia umum, tidak menunjukkan sesuatu tertentu. Au hiya al-ismu alladhi yaqbalu al. Atau dia adalah suatu isim yang dapat menerima alif lam ta'rif. Ya, dia isim yang dapat menerima alif lam ta'rif. Definisi yang kedua ini menghimpun ciri khas dari isim nakirah. Ya. Kalau adapun definisi yang umum disebutkan di buku-buku nahwu, maka adalah definisi yang pertama tadi, yaitu huwa al-ismu alladhi yadullu ala ghairi muayyan. Dia adalah suatu isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak khusus, tidak tertentu, yakni masih umum. Nah, ciri-cirinya hiya alladhi yaqbalu, ya, hiya al-ismu alladhi yaqbalu al. Dia adalah suatu kata atau suatu isim yang dia bisa menerima alif lam. Kalau seandainya kita mendapati ada suatu isim, ya, dia boleh dan bisa menerima alif lam. Ya, ingat, bisa menerima alif lam, bukan beralif lam, tapi menerima alif lam, bukan dimasuki oleh alif lam. Maka dia adalah nakirah. Au yaqa'u mawqi'a au yaqa'u fi mawqi'i ma yaqbalu al. Atau kalau kita dapati ada suatu isim yang dia tidak bisa menerima alif lam, artinya ya dia seperti itu, selalu tanpa alif lam, tidak bisa kita pasangkan atau kita lekatkan alif lam pada kata tersebut, tetapi dia di posisi kata yang bisa menerima alif lam. Maksudnya adalah dia setara, ya, setara dengan kata yang lain, yang mana kata lain ini bisa menerima alif lam. Kita akan sebutkan contoh untuk isim nakirah berdasarkan definisi dan ciri khas yang tadi kita sebutkan. Contoh, rajulun, kitabun. Perhatikan kata rajulun dan kitabun. Ini ciri khas yang pertama yang tadi kita sebutkan, bahwa isim nakirah itu adalah isim yang bisa menerima alif lam. Kitabun atau rajulun, afwan, rajulun, ini tidak ada alif lam, tetapi kata ini dia bisa menerima alif lam. Kalau kita katakan kata ini bisa menerima alif lam, artinya pada asalnya dia tidak ada alif lam. Jadi yang kita bicarakan adalah kata-kata yang tidak dimasuki oleh alif lam, tetapi dia bisa menerima alif lam. Maka dia adalah kata yang nakirah. Rajulun, apakah ini bisa menerima alif lam? Bisa. Ya, kita banyak mendengarnya di percakapan orang-orang Arab. Ya, kita juga bisa melihatnya di komus, di kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya, mengatakan ar-rajulu atau ar-rajula atau ar-rajuli, yang mana itu merupakan kata rajulun yang dimasuki oleh alif lam. Artinya rajulun bisa dimasuki oleh alif lam atau bisa menerima alif lam. Maka rajulun itu adalah kata yang nakirah, isim nakirah. Sama dengan kitabun. Kitabun ini juga bisa menerima alif lam. Dan buktinya lebih sering lagi kita melihatnya di dalam Al-Quran dibandingkan kata rajul tadi. Kitabun, dzalikal kitabu. Ya, dzalikal kitabu. Al-kitabu ini adalah asalnya kitabun dimasuki oleh alif lam. Maka kata kitabun itu adalah nakirah. Kenapa? Kilahuma yaqbalu al, kata penulis. Karena kedua-dua kata tadi, yakni rajulun dan kitabun, bisa menerima alif lam. Maka ketika dia
tidak beralif lam tetapi bisa menerima alif lam, maka dia adalah isim yang nakirah. Ya, dia adalah isim yang nakirah. Taib. Contoh yang lain adalah kata dhu. Kata dhu. Ada yang pernah mendengar kata adzu, yakni kata dzu tadi dimasuki oleh alif lam sehingga berbunyi adzu? Enggak pernah, ya, enggak pernah ada, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita juga tidak dapati itu di perkataan orang Arab, baik di dalam syair-syair mereka ataupun di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, tetapi dzu ini disebut sebagai isim nakirah juga. Kenapa? Karena ciri khas yang kedua yang tadi kita bahas, isim nakirah itu boleh jadi isim yang tidak bisa menerima alif lam, tetapi dia setara atau maknanya itu sama dengan kata yang lain yang bisa menerima alif lam. Dzu itu maknanya apa? Sahib. Maknanya adalah sahib. Ya. Nah, sahib itu sendiri, sahibun itu adalah kata yang bisa menerima alif lam. As-sahibu. Ya, as-sahibu. Ini banyak kita dengar di dalam Al-Qur'an pun ada kata as-sahibu. Ya, menggunakan alif lam. Kata sahibun dimasuki oleh alif lam. Nah, karena dzu ini setara atau semakna dengan kata sahib, yang mana kata sahib itu bisa menerima alif lam, oleh karena itu kata dzu meskipun tidak bisa menerima alif lam, dia juga dianggap sebagai isim yang nakirah. Nah, kenapa tadi dzu disebutkan oleh penulis la yaqbalu al, dia tidak bisa menerima alif lam, walakinnahu waqi'un mawqi'a ma yaqbalu al wa huwa sahib, tetapi dia berada pada posisi kata, yakni berada pada posisi kata ini maksudnya adalah semakna, setara dengan suatu kata yang dia bisa menerima alif lam, yaitu kata sahib. Ketika kita mengatakan fulan dzu malin, maksudnya adalah fulan sahibu malin. Ya, si fulan tuan harta, yakni memiliki harta. Si fulan dzu ilmin, yakni artinya si fulan sahibu ilmin, si fulan adalah orang yang berilmu, memiliki ilmu. Nah, jadi dzu bermakna sahib. Dzu tidak bisa menerima alif lam, sedangkan sahib bisa menerima alif lam, dan kedua-duanya dianggap sebagai isim nakirah. Taib, ini dia isim nakirah. Dalam bahasa kita, ya, sederhananya dia adalah kata umum, ya, kata yang umum, ya. Taib, sekarang kita lihat ma'rifah. Ma'rifah hiya al-ismu alladhi yadullu ala muayyan, kebalikan dari isim nakirah. Nakirah dia adalah al-ismu alladhi yadullu ala ghairi muayyan, ghairi muayyan, sedangkan ma'rifah yadullu ala muayyan, dia adalah suatu isim yang menunjukkan sesuatu tertentu secara khusus gitu. Ya, memiliki makna tertentu, ya. Memiliki maksud tertentu. Itu namanya ma'rifah. Dalam bahasa kita sederhananya dia adalah kata yang khusus, ya, lawan dari umum. Wa hiya far'un 'anin nakirah, dan kata ma'rifah atau isim ma'rifah ini adalah cabang dari nakirah, yakni sesuatu yang lebih khusus. Fan nakiratu hiyal aslu. Jadi asalnya suatu isim itu adalah nakirah. Ya. Asalnya suatu isim itu adalah nakirah, sedangkan ma'rifah itu adalah cabang. Ya. Jadi asalnya adalah nakirah, ma'rifah itu adalah cabang. Jadi suatu kata, ya, suatu kata dia asalnya nakirah namun menjadi ma'rifah dengan tanda-tanda tertentu. Ya, dengan tanda-tanda tertentu yang nanti kita akan pelajari, ya. Wal ma'rifatu sittatu anwa' wahiyah. Di sini penulis wafaqahullahu ta'ala berbicara tentang jenis-jenis isim ma'rifah. Karena sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa nakirah adalah asal. Biasanya sesuatu yang merupakan asal itu adalah sesuatu yang banyak. Kemudian cabang adalah sesuatu yang khusus. Nah, maka kita pelajari yang cabangnya, yang sedikit, maka selain itu dia dianggap sebagai isim nakirah.
Nah, berapa isim ma'rifah itu dan apa-apa saja yang dianggap sebagai isim ma'rifah dalam bahasa Arab? Di sini penulis mengatakan wal ma'rifatu sittatu anwa. Ma'rifah itu ada 6 jenis. Artinya selain kata yang dikategorikan sebagai kata dari 6 jenis ini, maka dia adalah isim yang nakirah. Ya, senang ya. Jadi selain yang 6 ini maka nakirah. Kalau termasuk dari salah satu yang 6 ini, maka dia adalah isim ma'rifah. Apa saja yang 6 tersebut? Ya, apa saja yang 6 tersebut? Wahia ad-dhamir. Yang pertama adalah dhamir. Ya. Yang kedua al-alam. Yang ketiga asmaul isyarah. Yang keempat al-asmaul mausulah. Yang kelima al-mu'arrafu bi-al. Yang keenam al-mudhafu ila wahidin mimma sabaq. Ya, yang pertama dhamir. Dhamir sudah kita pelajari, yaitu kata-kata ganti. Yang kedua al-alam. Al-alam ini adalah nama. Ya, nama. Kemudian yang ketiga asmaul isyarah, ya, kata-kata tunjuk. Kemudian yang keempat al-asmaul mausulah. Ini adalah kata sambung, ya. Ya, kata sambung. Kemudian yang kelima al-mu'arrafu bil al, yang dia menjadi ma'rifah karena dimasuki alif lam, ya. Makanya alif lam tersebut kita kenal sebagai alif lam ta'rif atau alif lam lit ta'rif. Alif lam yang menjadikan suatu kata yang dia masuki menjadi ma'rifah, itu maksudnya. Kemudian yang keenam al-mudhafu ila wahidin mimma sabaq, yang disandingkan kepada salah satu dari yang 5 yang telah berlalu, ya, yang diidhafahkan atau yang disandingkan ke 5 yang sebelumnya, dhamir, alam dan seterusnya. Ini dia jenis-jenis isim yang ma'rifah. Selain yang 6 ini maka masuk ke isim nakirah. Wa ilaika bayanu tilkal anwa. Kemudian penulis menjelaskan masing-masing dari jenis isim ma'rifah tersebut secara terperinci yang tentunya belum dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang pertama ad-dhamir. Ad-dhamir qad darsnahu bit-tafsil, kata penulis. Ini sudah kita pelajari secara terperinci. Kapan kita mempelajari ad-dhamir itu? Saat kita mempelajari tentang isim fa'il dan naibul fa'il, ya, bahwa isim fa'il itu terbagi menjadi isim fa'il itu boleh jadi berupa isim zahir, boleh berupa isim mudmar. Nah, ketika itu kita mempelajari tentang dhamir secara terperinci, bahwa dhamir, masih ingat, terbagi menjadi baris dan mustatir. Masya Allah, ya, secara garis besar terbagi menjadi baris dan mustatir. Baris terbagi lagi menjadi 2, munfasil dan muttasil, ya. Dan setelah itu banyak lagi turunan-turunannya, ada yang marfu, ada yang mansub. Silakan kembali lagi ke pelajaran tentang fa'il. Baik. Yang kedua, isim ma'rifah yang kedua al-alam. Nah, maka ingat, seluruh dhamir yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah ma'rifah. Kenapa? Karena dia menggantikan sesuatu yang sudah ma'rifah, yang sudah khusus, sudah tertentu. Ya. Misalnya hiya. Hiya ini menunjukkan orang ketiga, perempuan, satu orang. Ya, orang ketiga, satu orang perempuan. Dan itu kembalinya ke seseorang yang sudah dipahami, sudah diketahui bagi lawan bicara dan bagi pembicara, ya, sudah khusus. Nah, begitu juga dhamir-dhamir yang lain. Kemudian yang kedua al-alam. Al-alam wa huwa yadullu ala muayyanin bi nafsihi, yang menunjukkan personal tertentu, ya, yakni bukan hanya personal, ya, boleh jadi menunjukkan sesuatu tertentu, ya, boleh jadi menunjukkan suatu kota, menunjukkan suatu benda, ya, menunjukkan nama hewan dan lain sebagainya. Al-alam itu nama, baik itu nama hewan, nama manusia, nama kota,
ya, dan lain sebagainya, maka semuanya termasuk ke al-alam ini. Wa qad takallamna anhu fil mamnu' minas sarf. Dan ketika kita berbicara tentang al-mamnu' minas sarf, kita juga sudah berbicara tentang al-alam, ya. Kemudian yang ketiga, asmaul isyarah, isim isyarah atau kata-kata tunjuk. Wa hiya ma tadullu ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyah. Ini juga adalah suatu kata yang menunjukkan kata tertentu, ya, atau sesuatu tertentu, tetapi dengan perantara isyarat, ya, secara hissi, ya, dengan perantara isyarat secara hissi. Hissi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan panca indera. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita menunjuk suatu benda, tentu kita menggunakan isyarat, entah itu mata, entah itu tangan, ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan panca indera kita. Nah, mithlu, contoh, hadza, ini dia salah satu dari isim isyarah. Kemudian hadhihi, hadzani, hatani, haula'i, ini semuanya adalah asmaul isyarah, ya. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i. Hadza itu untuk menunjuk sesuatu yang mufrad, yaitu satu, dan muzakkar, ya. Kemudian hazihi itu untuk satu yang muannas. Kemudian hadzani itu untuk yang dua, muzakkar. Hatani itu untuk dua yang muannas, sedangkan haula itu untuk jamaknya, baik muzakkar ataupun muannas, ya. Nah, wa yajuzu dzikruha biduni ha'it tanbih, ya. Fanaqul dza, dzihi, dzani, tani, ulai. Isim-isim isyarah yang tadi kita bacakan, haza, hazihi, ya, hadzani, hatani, haula, semuanya diawali dengan ha. Nah, ha ini disebut sebagai ha tanbih. Jadi pada asalnya, ya, pada asalnya kata haza misalnya itu terdiri dari ha dan za, ya, ha dan za. Sebenarnya yang disebut sebagai isim isyarah za, ya, sedangkan ha ini disebut sebagai ha tanbih. Meskipun ketika ha tanbih memasuki za, ini masih disebut, ya, secara keseluruhan sebagai isim isyarah. Nah, ketika kita menggunakan isim isyarah untuk menunjuk sesuatu, ya, baik menunjuk manusia ataupun hewan ataupun benda-benda, ketika kita menggunakan kata tunjuk, maka kita bisa menggunakan haza dengan ada ha tanbihnya di awal, ataupun tanpa menyebutkan atau menuliskan haknya, maka kita katakan za saja, ya. Nah, makanya ini disebutkan oleh penulis tadi, wa yajuzu dzikruha biduni ha'it tanbih. Kelima isim isyarah yang tadi disebutkan itu juga boleh disebutkan tanpa hak tanbihnya. Maka kita katakan za, ya, zihi, ya, zani, tani, ulai, ya. Za, ya, itu tadi untuk mufrad yang muzakkar. Zihi untuk mufrad yang muannas. Zani untuk mutsanna yang muzakkar. Tani untuk muannas yang mutsanna. Ulai itu untuk jamak baik muzakkar ataupun muannas. Wa hiya biha'it tanbih aw biduniha tustakhdamu lisyai'il qarib. Nah, kata penulis, baik yang menggunakan hak tanbih, ya, ataupun tanpa hak tanbih, kesemuanya itu dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Jadi yang lima ini khusus kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Wa ammal ba'id, adapun ketika kita ingin menunjuk sesuatu yang jauh dari kita, maka kita katakan lain lagi kata tunjuknya, ya. Kita katakan dzaka atau dzalika, ya. Kemudian tilka,
kemudian dzanika, kemudian tanika, kemudian ulaika. Jadi ada dzaka atau dzalika, ada tilka, ada dzanika, ada tanika, ada ulaika. Dzaka atau dzalika ini tadi lawan dari hadza. Yakni dzaka itu untuk yang jauh, mufrad dan muzakkar. Ya, kita boleh katakan dzaka, boleh katakan dzalika. Misalnya kita ingin menunjuk suatu kitab dan kitab itu jauh daripada kita, kita katakan dzaka kitabun atau dzalika kitabun. Ya, kalau jauh. Kalau dekat maka kita menggunakan hadza, hadza kitabun. Ya, atau dza kitabun. Baik. Kemudian untuk yang muannasnya, yang mufrad, ya, yang mufrad, muannas, dan untuk yang jauh tilka. Ya, kita katakan tilka nafizatun misalnya. Tilka maktabatun, tilka madrasatun, dan seterusnya. Kemudian dzanika itu untuk yang jauh, musanna muzakkar. Ya, jadi kalau seandainya kita ingin menunjuk dua benda yang dia muzakkar dan jauh dari kita, maka kita gunakan dzanika. Misalnya dzanika talibani mujtahidani. Ya, tu adalah dua orang siswa yang mujtahid. Atau dzanika kitabani jamilani, yaitu adalah dua kitab yang sangat indah. Nah, kalau untuk muannas, ya, kita gunakan tanika. Ya, tanika. Misalnya tanika madrasatani kabiratani. Dua itu adalah madrasah yang sangat besar. Untuk jamak kita gunakan ulaika. Ulaika. Ya, dari ulai yang tadi awalnya adalah untuk yang dekat, tambahkan ka di akhirnya. Jadi ulaika. Ya. Misalnya kita ingin menunjuk para siswa kita, kita katakan ulaika tullabi. Itu adalah para siswaku. Ya, ulaika tullabi. Au ulaika banati, itu adalah anak-anak perempuanku. Ya, jadi ini adalah kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Jadi ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, juga dibedakan antara yang muzakkar dan yang muannas kecuali pada kata tunjuk yang jamak. Juga dibedakan antara jumlah yang mufrad beda, yang musanna beda, yang jamak juga beda. Maka perlu kita mempelajari asmaul isyarah dan menghafalnya, karena asmaul isyarah di antara kata yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kita, ya. Dan sayangnya banyak dari para pembelajar bahasa Arab sering lupa atau mungkin kurang perhatian dengan jenis isim isyarah yang musanna, baik muzakkar ataupun muannas. Boleh jadi sudah pernah mempelajarinya, tetapi karena jarang dipakai sehingga ketika harus memakainya atau butuh untuk memakainya jadi lupa. Atau mungkin dari awal, ya, tidak terlalu perhatian dengan isim isyarah yang musanna ini sehingga ketika dibutuhkan, ya, tidak tahu. Ya, jangan sampai kita mengulangi isim isyarah yang muzakkar, yang mufrad dua kali. Hadza. Ini adalah kesalahan. Baik. Dan isim isyarah ini cuma sedikit, ya. 5 untuk yang dekat dan 5 untuk yang jauh. Taib. Dan semua asmaul isyarah ini termasuk isim-isim yang ma'rifah. Kenapa? Karena kita dengan isim isyarah tadi menunjuk sesuatu. Sesuatu yang sudah ditunjuk, itu berarti kita sudah mengkhususkan. Ya. Baik, kemudian yang keempat, al-asmaul mausulah. Jenis ma'rifah yang keempat adalah al-asmaul mausulah, isim-isim mausul. Ya, al-ismul mausul ini bentuk mufradnya, adapun bentuk jamaknya sebagaimana yang tertulis al-asmaul mausulah, isim-isim yang mausul atau kata sambung, yang dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang, ya, yang atau yang mana, itu adalah isim mausul dalam bahasa Arabnya. Taib. Dan apa itu isim mausul dalam istilah ilmu nahwu? Wal ismul mausul huwa ismun mubhamun
wudi'a li syai'in mu'ayyanin biwasitati jumlatin aw shibhi jumlatin tuzkaru ba'dahu wa takunu mustamilatan ala dhamir. Isim mausul itu adalah isim yang mubham. Apa itu mubham? Mubham itu adalah suatu kata yang masih samar-samar, belum jelas, atau mungkin ya multitafsir. Itu dia. Mubham itu adalah multitafsir. Jadi kata yang mubham itu perlu penafsiran sehingga maknanya itu jelas atau maknanya itu terbatas atau maknanya itu dapat dipahami. Ya, dapat dipahami. Nah, jadi belum diketahui makna atau maksudnya. Itu dia isim mubham. Nah, isim mausul termasuk salah satu dari isim mubham. Dan dalam bahasa Arab itu ada dua isim mubham, ada dua jenis isim mubham, salah satunya isim mausul, yang satunya lagi adalah isim isyarah tadi. Ya, isim isyarah. Nah, tetapi isim mausul dia adalah isim mubham wudi'a li syai'in mu'ayyan. Dia diletakkan, ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, sesuatu yang sudah khusus. Biwasitati jumlatin, tetapi dengan perantara suatu kalimat. Au shibhi jumlah, atau yang serupa dengan kalimat. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi bingung pula kita. Ala kulli hal kita sudah mempelajari jumlah, apa itu jumlah, apa shibhu jumlah. Ya, kita gunakan saja istilah dalam bahasa Arabnya. Jadi isim mausul kita ulangi, dia adalah isim yang mubham, belum diketahui maknanya secara pasti, dan dia ditujukan untuk menunjukkan sesuatu tertentu dengan perantara suatu kalimat atau jumlah atau syibhu jumlah. Ya, syibhu jumlah yang akan disebutkan setelah isim mausul itu sendiri. Ya, dalam bahasa Indonesia saja kita sudah dapat memahami maksud dari isim mubham itu. Ketika kita mengatakan yang, sudahkah kita dapat memahami maksud dari perkataan itu? Yang, ya, atau misalnya sekolah yang, belum diketahui maksudnya. Yang apa? Ya, itu yang dimaksud dengan mubham. Ya, perlu penafsiran, ya, perlu penjelasan. Apa sih yang ingin dikatakan atau yang ingin disampaikan? Nah, yang menjelaskan itu adalah kalimat yang datang setelahnya tadi atau syibhu jumlah yang datang setelahnya tadi. Ya. Sehingga menjadi jelas, menjadi menjadi kata yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ya, kalau tadi multitafsir, ya ini masih umum. Ya. Atau bahkan tidak dipahami maksudnya. Begitu ada jumlah atau syibhu jumlah datang setelah isim mausul tadi, maka dapatlah dipahami maksudnya. Bahwasannya yang dimaksud adalah A, yang dimaksud adalah B. Ketika sesuatu itu sudah menunjukkan suatu tertentu, maka itulah yang disebut sebagai ma'rifah. Wa takunu mustamilatan ala dhamir. Nah, jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelah isim mausul itu mengandung dhamir. Ya, mengandung dhamir. Nanti kita akan jelaskan tentang dhamir yang terkandung pada jumlah atau syibhu jumlah ini insyaallah taala. Taib. Wa hadhil asma'u hiya, ya, sebelum kita menjelaskannya, mari kita kenali terlebih dahulu apa saja isim mausul. Ada alladhi, ya. Perhatikan tabel berwarna hijau, ada alladhi, ada allati, ada alladhani, ada allatani, ada alladhina, ada allati, ada allai, ada allawati, ada man, ada ma. Berapa jumlahnya itu? Ada 10. Ya, ada 10 isim mausul. Nah, ke-10 isim mausul yang disebutkan di sini itu juga berbeda-beda dari segi jumlah dan dari segi jenisnya, sebagaimana tadi yang sudah kita pelajari pada isim isyarah. Isim isyarah juga berbeda-beda meskipun tujuannya sama, tetapi penggunaannya berdasarkan jumlah, berdasarkan jenis itu berbeda-beda. Nah, sama dengan isim mausul. Alladhi itu lil mufradil mudzakkar. Itu digunakan untuk sesuatu yang mufrad mudzakkar.
Allati itu untuk mufrad yang muannas. Alladzani itu mutsanna yang mudzakkar. Allatani itu adalah untuk mutsanna yang muannas. Alladzina itu untuk yang jamak yang mudzakkar. Sedangkan yang jamak muannas itu ada 3. Maksudnya kita boleh menggunakan salah satu dari 3 ini dalam percakapan kita. Boleh allati, boleh allai, boleh allawati. Allai, allati, allawati. Kemudian ada man, ada ma. Man sama ma ini perbedaannya bukan pada jumlah, bukan pada jenis. Namun perbedaannya adalah dia untuk digunakan untuk orang atau sesuatu yang berakal atau tidak. Kalau untuk yang berakal, maka secara umum yang digunakan adalah man. Sedangkan untuk yang tidak berakal, maka lebih sering digunakan ma. Ya. Kenapa kita katakan kenapa di sini dikatakan ghaliban? Ya, umumnya atau seringnya. Ya, karena memang terkadang ya untuk yang ghairu akil dipakai man, ya. Kadang untuk yang akil dipakai pula ma gitu. Tetapi umumnya man itu untuk yang akil, berakal, sedangkan ma itu untuk yang ghairu akil atau tidak berakal. Fahadhil asma yajibu an ya'tiya ba'daha kalamun yubayyinu ma'naha. Taib. Tadi sebagaimana yang kita pelajari pada definisi isim mausul, bahwa seluruh isim mausul yang di sini jumlahnya 10, seluruh isim mausul ini itu adalah isim yang mubham. Maksud mubham tadi adalah yahtaju ila mufassirin. Suatu kata, suatu isim yang butuh penafsiran, butuh penjelasan. Nah, apa yang menjelaskannya? Ya, apa yang menjelaskannya itu adalah jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelahnya sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Makanya di sini dikatakan oleh penulis di halaman 215 paling atas, fahadhil asma yajibu an ya'tiya ba'daha kalamun yubayyinu ma'naha. Maka isim-isim mausul yang 10 ini wajib ada setelahnya suatu perkataan, suatu percakapan, suatu ucapan, yubayyinu ma'naha, yang menjelaskan makna dari isim ini. Yani isim ini dia maksudnya apa gitu. Dijelaskan oleh jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelahnya. Nahu, contoh. Nah, ini kita akan masuk ke contoh dengan menggunakan seluruh isim mausul yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, contoh untuk isim mausul alladhi. Alladhi kataba darsa Zaidun. Kalau kita hanya mengatakan alladhi, ya, maka tidak ada yang memahami maksud kita. Tidak ada yang memahami maksud kita. Tetapi ketika kita mengatakan alladzi katabat darsa Zaidun, yang menulis atau yang telah menulis pelajaran adalah si Zaid. Oh, berarti maksud yang di sini sudah dapat dipahami. Adapun baru yang saja atau datang setelahnya kata yang lain tetapi bukan jumlah, bukan pula syibhu jumlah. Misalnya alladzi Zaidun, tidak juga dapat dipahami. Tapi begitu datang setelahnya jumlah, contohnya alladzi katabat darsa. Katabat darsa itu adalah jumlah. Ya. Maka jadi dipahami maksud dari isim mausul ini. Alladzi katabat darsa Zaidun. Ya. Maksud alladzi ini adalah menunjukkan seseorang yang dia merupakan orang ketiga yang diceritakan dalam perkataan ini sebagai orang yang telah menulis pelajaran. Ya, allazi katabat darsa Zaid. Nah, setelah allazi ini ada kalam, ada jumlah. Yang mana jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Baik. Contoh kedua, safara alladzina najahu fil imtihani. Safara alladzina. Ya, kita menggunakan alladzina. Alladzina ini isim mausul untuk jamak mudzakkar. Safara alladzina. Ya, telah safar alladzina. Alladzina siapa?
Siapa yang dimaksud di sini? Alladzina najahu fil imtihani, yaitu orang-orang yang sukses berhasil di dalam ujiannya. Perhatikan kata yang di dalam buka kurung yang datang setelah alladzina itu adalah jumlah yang menjelaskan makna atau maksud dari alladzina. Najahu. Ini adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Taib. Yang ketiga, ja'alladzi kitabuhu jadidun. Di sini kita menggunakan alladzi lagi. Ja'alladzi kitabuhu jadidun. Tadi kita juga menggunakan alladzi tetapi setelahnya jumlah fi'liyah. Sekarang kita menggunakan alladzi setelahnya ada jumlah ismiyah. Ja'alladzi kitabuhu jadid. Telah datang yang. Coba kalau seandainya ada orang yang hanya sampai di situ berbicaranya. Ja'alladzi, ya, telah datang yang, enggak ada yang dapat dipahami dari situ. Ya, boleh jadi telah datang yang tadi terlambat, telah datang yang tadi ditanya-tanyakan, telah datang yang tadi diusir misalnya, dan seterusnya, multitafsir jadinya. Ketika kita katakan ja'alladzi kitabuhu jadidun, ya, maka maksudnya menjadi dapat dipahami dan dia menunjukkan sesuatu tertentu atau seseorang tertentu secara khusus, ya, dengan adanya jumlah tadi. Telah datang yang bukunya baru. Taib. Yang keempat, ja'atillati thawbuha nadhifun. Ini juga hampir sama. Yang datang setelah isim mausul itu adalah jumlah ismiyah, dan isim mausul yang ada di dalam kalimat ini adalah allati untuk mufrad yang muannas, yakni ja'atillati thawbuha nadhifun, telah datang yang, ya, yang pakaiannya bersih. Dan allati yang di sini yang dimaksud adalah seorang perempuan, orang ketiga, ya. Kemudian kharajatil latani fil fasli, ya, telah keluar dua orang yang ada di dalam kelas, ya, telah keluar dua orang yang ada di dalam kelas. Yang dua orang yang di dalam kelas tadi sudah keluar. Perhatikan, ya, di sini ada isim mausul allatani. Kalau seandainya kita hanya mengatakan kharajatil latani, maka tidak dapat dipahami. Ya, baru dapat dipahami ketika adanya syibhu jumlah yang datang setelahnya fil fasli itu. Ja'atil latani fil fasli. Oh, jadi dapat dipahami katanya, ya. Kemudian nazalal ladzani fawqal baiti, telah turun dua orang yang tadi di atas rumah. Ya, misalnya ada dua orang yang manjat, ya. Nazala al-ladzani, telah turun dua orang fawqal baiti. Nah, fawqal baiti ini adalah syibhul jumlah, ya, karena terdiri dari zaraf, ya, yang menjelaskan maksud dari al-ladzani. Siapa sih yang dimaksud dengan al-ladzani ini? Oh, ternyata yang di atas rumah. Kemudian penggunaan man dan ma. Perhatikan, ada man safara. Ada man safara, telah kembali orang yang safar. Nah, kita bisa terjemahkan sebagai orang atau siapa gitu. Atau yang saja boleh juga, ya. Telah kembali yang tadinya safar, telah kembali orang yang safar, ya. Taib. Perhatikan kata safara. Safara ini adalah suatu kata kerja yang tidaklah dinisbatkan kecuali kepada yang berakal, manusia, ya. Makanya kita gunakan man, karena memang umumnya man itu dipakai untuk yang berakal. Ada man safara. Sedangkan ma, perhatikan ma, ya, sarrani ma fa'alahu talibu, ya. Sarrani ma fa'alahu talibu, telah membuatku senang atau telah membuatku bahagia apa yang telah dikerjakan siswa itu. Jadi ma itu kita kata sambung isim mausul, ya, tapi kita tidak terjemahkan dengan kata orang, ya. Di sini kita terjemahkan dengan apa. Telah membuatku bahagia apa yang dikerjakan murid tersebut, atau apa yang dikerjakan oleh murid tersebut membuatku senang, itu maksudnya. Nah, perhatikan, sesuatu yang dikerjakan, apakah itu sesuatu yang berakal?
Ya, tidak dikatakan sesuatu yang berakal, karena tidak sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, ya. Ya, sesuatu yang berakal itu ya maksudnya adalah ya manusia, ya, atau selain manusia yang juga berakal. Selain itu, ya, baik itu hewan ataupun yang lain-lainnya, benda mati, itu masuknya ke sesuatu yang tidak berakal. Taib. Ini dia penjelasan tentang definisi isim mausul, yang mana dia adalah ismun mubhamun yadullu ala muayyanin atau wudi'a li syai'in muayyan. Ya, dia ditujukan untuk sesuatu yang sudah tertentu, tetapi dengan perantara jumlah atau syibhu jumlah yang datang setelahnya, yang mana dalam jumlah ini terdapat dhamir. Ya, terdapat dhamir. Baik. Wa hadzal kalam alladhi ya'ti ba'da al-ism al-mawsul yusamma silatal mawsul. Nah, kemudian penjelasan tambahan, kata penulis wafaqahullahu taala, dan al-kalam yang dimaksud di sini adalah jumlah ataupun syibhu jumlah yang datang setelah isim mausul, ya, yang datang setelah isim mausul yang menjelaskan maksud dari isim mausul tersebut, itu disebut sebagai silatul mausul. Ya, silatul mausul. Wa huwa imma jumlatun wa imma syibhu jumlatin kama fil amthilatis sabiqah. Jadi silatul mausul itu ya kalau tidak jumlah maka syibhu jumlah, sebagaimana yang disebutkan di contoh-contoh di atas, ya, di contoh-contoh di atas. Idza kanatis silatu jumlatan wajaba an tashtamila ala dhamirin ya'udu ila al-ismil mausul wa yutabiquhu fin naw'i wal adad. Nah, ini dia penjelasan tentang definisi kata terakhir yang ada pada definisi isim mausul tadi, yang disebutkan oleh penulis wa takunu mustamilatan ala dhamir, yang mana jumlah, ya, yang datang setelah isim mausul itu harus terdiri dari dhamir. Nah, kata penulis di sini menjelaskan lagi, kalau seandainya as-silah, apa yang dimaksud dengan as-silah tadi? Ya, yang datang setelah isim mausul. Jadi isim mausul, ya, suatu kalimat yang terdapat di dalamnya isim mausul, maka di dalam kalimat itu juga ada perangkat-perangkat yang lain, ya. Jadi misalnya tadi jaa alladzi thawbuhu nadhifun. Perhatikan. Di sini isim mausul adalah alladzi. Ya. Alladzi. Nah, kemudian jumlah yang datang setelah isim mausul ini disebut sebagai isim mausul. Ini disebut sebagai silatul mausul. Nah, silatul mausul. Nah, pada silatul mausul ini, kalau seandainya silatul mausulnya jumlah, maka harus terdiri dari dhamir. Ya, yang mana dhamir ini kembalinya ke mana? Kembalinya ke isim mausul dan harus selaras dengan isim mausul itu. Ya, harus sama dengan isim mausul dari segi nau' dan adat, yaitu jenis dan jumlah. Kalau seandainya isim mausul yang kita gunakan tadi adalah mufrad muzakkar, maka dhamirnya juga harus untuk mufrad muzakkar. Ya, ada tatabuk, ada keselarasan, kesamaan, ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai aid, ya, aid. Aid yang artinya adalah yang kembali, ya. Taib. Ya, sampai di sini selesai pembahasan tentang al-asma al-mausulah. Jadi, isim mausul itu adalah isim yang ma'rifah. Ya, isim yang ma'rifah dikarenakan dia memang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, ya, sesuatu yang khusus
tetapi dia tidaklah menunjukkan sesuatu tertentu kecuali dengan adanya perantara kalimat atau syibhu jumlah yang datang setelahnya yang menjelaskan makna dia atau mengkhususkan makna dia. Taib. Kemudian isim ma'rifah yang kelima adalah al-mu'arrafu bi'al, yang dita'rif. Maksud yang dita'rif ini adalah yang menjadi ma'rifah dari asalnya yaitu nakirah, dia menjadi ma'rifah dikarenakan apa? Dikarenakan adanya al. Ya, secara singkatnya dia disebut sebagai al-mu'arrafu bi'al, yang menjadi ma'rifah karena adanya al, yakni alif lam ta'rif. Huwa kullu ismin ittasalat bihi al fa afadathu at-ta'rifa ba'da an kana nakiratan. Jadi al-mu'arraf bi'al itu adalah setiap isim yang bersambung dengannya alif lam sehingga dia menjadi sesuatu yang mu'arraf, sesuatu yang khusus, sesuatu tertentu yang sudah khusus gitu ya. Ba'da an kana nakiratan, yang mana setelah sebelumnya dia adalah suatu kata yang masih umum, ya, mencakupi banyak hal, ya, banyak sesuatu di bawahnya. Al-amthilah, contoh-contoh al-mu'arraf bi'al. Contoh, kitabun ketika menjadi al-kitab. Yang disebut ma'rifah al-kitabnya atau kitabunnya? Al-kitabu. Ya, karena ini yang disebutkan tadi sebagai isim yang dilekati dengan alif lam. Ya. Sedangkan kitabun itu adalah asalnya sebelum ada alif lam. Sebelum ada alif lam atau ketika dia masih pada asalnya, dan ingat asalnya itu adalah nakirah. Ya, isim itu asalnya adalah nakirah. Nah, contoh al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu ini adalah isim yang ma'rifah. Qalamun. Ya, ini masih suatu isim yang berada pada asalnya yaitu nakirah, ya. Kemudian dimasuki oleh alif lam menjadi al-qalamu, ya. Kemudian kita gunakan dalam kalimat, contohnya al-qalamu fid durji, pena itu ada di dalam laci, ya. Kemudian rajulun menjadi ar-rajulu, contoh kalimatnya ar-rajulu fid dar, ya, lelaki tersebut ada di dalam rumahnya, ya. Taib. Ini mudah insyaallah. Ketika ada suatu kata menerima alif lam atau diawali oleh alif lam, maka dia merupakan kata yang ma'rifah, ya. Kemudian yang keenam, ya, jenis ma'rifah yang keenam, al-mudhafu ila wahidin minal khamsati sabiqah, yaitu kata yang diidhafahkan, disambungkan, ya, atau disandingkan kepada kata yang lain yang termasuk pada 5 jenis isim ma'rifah sebelumnya. Ya. Apa jenis yang pertama? Dhamir. Jadi kalau seandainya ada suatu kata yang diidhafahkan kepada dhamir, yakni dia adalah mudhaf dan dhamir adalah mudhaf ilaihnya, maka kata tersebut adalah ma'rifah. Ya. Ketika ada suatu kata yang disandingkan, ya, kepada kata yang lain yang merupakan alam misalnya, dan alam adalah isim ma'rifah, maka kata yang disandingkan itu juga disebut sebagai isim yang ma'rifah, dan begitu seterusnya. Ketika ada kata yang disandingkan kepada 5 jenis ma'rifah sebelumnya, maka dia juga adalah isim yang ma'rifah, ya. Jadi ini namanya al-mudhaf ila wahidin minal khamsati sabiqah, ya, atau biasanya dikenal sebagai al-mudhaf ilal ma'arif, yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Itu singkatnya. Diidhafahkan kepada isim ma'rifah, maka dia pun menjadi ma'rifah. Contoh, kita gunakan kata kitabun. Kitabun, ya. Kata kitabun ini ma'rifah atau nakirah? Ya. Nakirah. Bisa nggak kita jadikan dia sebagai kata yang ma'rifah? Bisa. Dengan apa? Kita bisa pertama dengan memasukkannya alif lam, sehingga dia termasuk kepada isim ma'rifah jenis yang kelima tadi, yaitu al-mu'arraf bi'al, yang menjadi ma'rifah karena dilekati oleh alif lam. Dan dia juga bisa menjadi ma'rifah
dan masuk ke kategori isim ma'rifah yang keenam. Kapan itu? Ketika disandingkan ke salah satu daripada isim ma'rifah yang lain. Contoh, kalau kita sambungkan dia kepada atau sandingkan dia kepada isim dhamir, kitabuhu, maka dia menjadi ma'rifah. Maka kata kitabuhu itu adalah ma'rifah. Ya. Kalau yang selanjutnya jenis alam, jenis ma'rifah yang lain adalah alam. Kalau kita katakan kitabu Zaidin, maka kitabu Zaidin ini adalah kata yang ma'rifah. Kemudian apa lagi tadi? Isim mausul, isim isyarah. Kalau kita katakan kitabu haza, ya, kitabu haza, maksudnya haza ini kita menunjuk kepada seseorang misalnya. Ya, kitabu hadza, atau kita sebutkan kitabu hadzal rajul, kitabu hadzal ustadz, maka kata itu menjadi ma'rifah. Ketika kita sandingkan kepada isim mausul juga sama, kitabul ladzi najaha, ya, atau kitabu alladzina kitabu allati najahat, maka ini menjadi ma'rifah juga. Kenapa? Karena diidhafahkan ke yang ma'rifah, atau diidhafahkan ke kata yang mu'arraf bil alif wal lam, ya, yang kata yang atau kata yang dilekati oleh alif lam. Jadi ada kata yang dia diidhafahkan ke kata yang beralif dan lam. Ya, contohnya kitabu an-nahwi, ya, kitabul ifadah. Kitabun itu umum. Kalau kita katakan kitabul ifadah berarti sudah ma'rifah, sudah khusus. Ya, jadi bukan kitab bukan kitab fikih, ya, bukan kitab al-azkar, ya, bukan kitab sahih al-Bukhari, tapi kitabul ifadah. Jadi sudah khusus, ya. Bisa kita lihat contoh-contohnya disebutkan oleh penulis di sini. Kitabun misalnya ketika disandingkan kepada dhamir, contohnya kitabuka, maka kitabuka ini menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena sudah masuk ke kategori isim ma'rifah yang keenam, yaitu al-mudhaf ilal ma'arif, yang diidhafahkan ke ma'rifah. Disandingkan atau diidhafahkan ke alam, contohnya kitabu Zaidin. Diidhafahkan kepada isim isyarah, contohnya kitabu hadzal rajul. Diidhafahkan kepada isim mausul, contohnya kitabul ladzi najaha, kitabul ladzi safara. Yang diidhafahkan ke mu'arraf bi'al, contohnya kitabud darsi, ya, kitabul fiqhi, dan seterusnya. Falismun nakiratu, maka penjelasan untuk isim ma'rifah yang keenam ini, falismun nakiratu idza udhifa ila ma'rifatin shara ma'rifatan. Maka kalau seandainya suatu isim yang nakirah diidhafahkan, disandingkan kepada isim yang ma'rifah, maka dia pun menjadi ma'rifah. Kal amthilatis sabiqah, sebagaimana contoh di atas. Wa amma idza udhifa ila nakirah fa innahu yabqa nakiratan. Tapi kalau seandainya masih diidhafahkan ke yang nakirah juga, maka dia tetap nakirah. Ya. Contoh kitabun tadi. Kitabun kalau diidhafahkan ke isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Tapi kalau diidhafahkan ke isim yang nakirah, maka dia tetap masih menjadi nakirah. Contohnya kitabu fiqhin. Ya. Yang pertama tadi contohnya misalnya kitabul fiqhi. Ya. Kitabul fiqhi beda dengan kitabu fiqhin. Kitabul fiqhi itu adalah isim ma'rifah, sedangkan kitabu fiqhin adalah isim nakirah. Karena kaedahnya adalah ketika kata kitabun yang merupakan isim nakirah diidhafahkan ke kata yang ma'rifah, al-fiqhi di sini ma'rifah karena ada alif lam, maka kitabul fiqhi ini dianggap sebagai isim yang ma'rifah. Tapi ketika kata kitabun diidhafahkan, memang ada pengidhafahan di sini, tetapi masih diidhafahkan ke yang nakirah juga, fiqhin, ya, tidak ada alif lam, maka dia nakirah. Nakirah diidhafahkan ke nakirah, maka dia tetap masih nakirah, tetapi nakirahnya itu dianggap mukhassasah. Lakinnaha, kata penulis, nakiratun mukhassasah, dia adalah suatu kata yang nakirah, yang umum tapi lebih khusus lagi gitu. Ya, maksudnya lebih khusus itu di bawah dia tidak terlalu banyak gitu sebelum dia diidhafahkan. Ya, contoh kalau seandainya kita
hanya menyebutkan kata kitabun, ya, lebih banyak lagi yang apa namanya, kata ini lebih umum lagi dibandingkan kata kitabu fikhin. Kitabun boleh jadi kitabu at-tauhid, ya, kitabu tauhidin, boleh jadi kitabu fikhin, boleh jadi kitabu nahwin, boleh jadi kitabu adabin, dan seterusnya, ya. Belum lagi kita boleh, kalau disandingkan ke orang, bisa jadi kitabu zaidin, bisa jadi kitabu fulan, kitab fulan, dan seterusnya. Boleh jadi kitabu ustadzin, kitabu talibin, dan seterusnya. Tapi ketika kita idhafahkan, meskipun masih kita idhafahkan ke suatu kata yang nakirah, meskipun dia belum menjadi ma'rifah, tetapi nakirahnya itu sesuatu yang umum, yang lebih khusus dibandingkan ketika dia belum diidhafahkan. Kitabu fikhin, maka tentunya ini masih umum, ya. Suatu kitab fikih, meskipun belum dikhususkan kitab fikih apa itu, apakah Bidayatul Mujtahid, apakah dia adalah Al-Uddah, ya, atau Syarhul Umdah, atau kitab yang lain-lainnya dari kitab-kitab fikih, masih umum, ya. Tapi tentunya kalau dikatakan kitab fikhin, maka misalnya kitab Al-Ajurumiyah tidak masuk di situ. Dia tidak dimaksudkan pada kata kitab fikhin. Tapi kalau masih kitab, tentunya Al-Ajurumiyah masih masuk, kan gitu. Nah, jadi meskipun dia masih nakirah umum, tetapi mukhassasah, dia lebih khusus, ya. Baik. Tapi kalau kitabul fikhi ini adalah suatu kitab yang sudah tertentu, ya, oleh pembicara, dipahami oleh pembicara dan dipahami juga oleh lawan bicara, ya. Dia mengatakan kitabul fikhi, misalnya seorang guru, ya, begitu dia masuk ke dalam kelasnya berkata kepada murid-muridnya, akhriju, ya, kitabul fikhi, keluarkan buku fikih. Dia menggunakan kata yang ma'rifah di sini. Kenapa? Karena memang ketika dia mengatakan kitab fikih, itu yang dia maksud sudah ada. Dan yang dipahami oleh murid juga sebagaimana yang dimaksudkan oleh si guru. Nah, semuanya mengeluarkan buku yang sama. Tapi ketika gurunya mengatakan akhriju kitab fiqhin, maka maksudnya adalah keluarkan buku fikih apa saja. Maka mungkin si fulan mengeluarkan Al-Umdah, ya, yang si fulan mengeluarkan Bidayatul Mujtahid, si fulan mengeluarkan Matan Abi Syuja, dan seterusnya, ya. Taib. Dari sini disebutkan juga, ya, ada kitabu talibin, ada kitabu fikhin. Taib. Demikian pembelajaran tentang an-nakiratu wal ma'rifah, kata-kata yang nakirah dan ma'rifah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dengan begini kita akan melanjutkan ke pembahasan tawabi' lainnya, yaitu al-'athaf, at-taukid, dan al-badal. Yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala, Ibnu Ajrum rahimahullahu ta'ala berkata, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Jadi isim ma'rifah ada 5 jenis. Nah, di sini Ibnu Ajrum mengatakan 5, sedangkan tadi yang kita pelajari adalah 6. Di mana perbedaannya? Mari kita lihat. Beliau mengatakan yang 5 itu adalah al-ismul mudmar. Yang pertama isim mudmar, yakni dhamir. Contoh, nahwu ana wa anta. Kemudian wal-ismul alam, ini yang kedua, isim alam. Nahwu zaidin wa makkata. Contohnya Zaid dan Makkah, ya. Wal-ismul mubham. Nah, kemudian beliau mengatakan isim mubham. Di sini letak perbedaannya. Ya, penulis kitab Al-Ifadah wafaqahullahu taala langsung menjelaskan kedua jenis isim mubham tadi yang sudah kita sebutkan. Isim mubham sebagaimana yang tadi kita katakan ada dua. Yang pertama isim isyarah, yang kedua isim mausul, ya. Nah, bilangan 6 yang disebutkan oleh penulis berdasarkan pemisahan isim mubham ini, perincian isim mubham ini. Nah, nahwu, contoh isim mubham, kata Ibnu Ajrum, hadza wa hadhihi wa haula. Ya, hadza wa hadhihi wa haula. Beliau hanya menyebutkan contoh isim isyarah saja di sini. Tetapi isim mausul juga termasuk isim mubham. Kemudian wal-ismu alladhi fihi al-alif wal lam, isim yang di dalamnya terdapat alif dan lam. Ini adalah al-mu'arraf bi al tadi. Nahwu ar-rajuli wal ghulam, contoh ar-rajul sama al-ghulam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah, dan
seluruh kata yang diidhafahkan pada 4 isim ma'rifah ini atau yang sebelumnya itu juga disebut isim ma'rifah. Jadi 5 semuanya menurut beliau. Wan nakiratu, jadi tidak ada ini adalah perbedaan yang secara lafaz saja. Ya, secara makna pada hakikatnya tidak ada perbedaan di sini antara Ibnu Ajurrum sama penulis, ya. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Ya, sedangkan nakirah kata beliau adalah seluruh isim yang umum, ya, pada jenisnya, tidak mengkhususkan satu dari yang lainnya. Ya, artinya tidak memaksudkan yang satu daripada yang lainnya. Artinya ketika dikatakan qalamun, ya, apakah yang dimaksud qalamu hibrin atau qalamun rasas, ya, itu tidak ada, ya, tidak ada penjelasan tentang itu. Makanya dia disebut sebagai kata yang umum, ismun syai', ya. Wa taqribuhu, ya, wa taqribuhu, dan pendekatannya, maksud pendekatan ini adalah untuk kita memahami isim nakirah ini. Untuk kita memahami isim nakirah ini, maka ingat kaidah ini. Kaidah ini sudah kita sebutkan tadi, ya. Ya, sudah kita sebutkan tadi di halaman saya lupa. Baik, kita lihat perkataan Ibnu Ajurrum, kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Jadi nakirah itu adalah semua yang dapat menerima alif lam, maka dia adalah nakirah. Semua yang dapat menerima alif lam. Artinya dia belum dimasuki oleh alif lam. Ya, dia belum dimasuki oleh alif lam. Tetapi semua yang bisa dimasuki oleh alif lam, maka dia adalah nakirah, dan yang dimasuki oleh alif lam itu adalah ma'rifah. Contohnya ar-rajuli wal farasi, ar-rajuli, maka ar-rajul ini adalah ma'rifah. Ketika kita hilangkan alif lamnya, maka dia menjadi nakirah. Al-faras, ya, ketika ada alif lam al ini, maka dia ma'rifah. Ketika al ini dihilangkan menjadi faras, maka dia adalah nakirah. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mari kita lihat tadribat. At-tadribul awal, latihan yang pertama, da' khattan tahtal ismil mu'arraf wa khattaini tahtal ismin nakirah fi ma yali. Letakkan satu garis di bawah kata yang ma'rifah dan 2 garis di bawah kata yang nakirah. Ini untuk menentukan, ya, mana ma'rifah, mana nakirah. Apakah kita sudah dapat memahami mana jenis ma'rifah, mana nakirah? Kalau sudah, silakan dikerjakan latihan ini. Letak 1 garis di bawah ma'rifah, 2 garis di bawah nakirah, ya, pada setiap kalimat di bawah ini. At-tadribu tsani, latihan kedua, sannifil kalimatil atiyah ila nakiratin aw ma'rifatin bi anwa'iha hasabal jadwal. Klasifikasikan kata-kata berikut ini kepada nakirah dan ma'rifah dengan berbagai jenisnya sesuai dengan jadwal. Jadwal itu adalah tabel berikut ini. Jadi, kalau nakirah, maka letakkan di kolom nakirah. Kalau seandainya dia ma'rifah, maka dia ma'rifah jenis yang mana? Apakah dia jenis dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arraf al, atau al-mudhaf ilal ma'rifah? Maka letakkan pula di bawah atau di tabel masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada esok malam, ya, sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat insyaallah taala. Dan apabila ada perubahan jadwal, insyaallah akan kami kabari melalui halaman Facebook Markas Online Takallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.